perkenalkan, nama saya Adinda Makagana dari kelas 54 TI 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemodelan dalam MMS. Yang pertama ada aspek dalam pemodelan. Identifikasi masalah dilakukan dengan monitoring dan analisis lingkungan, termasuk memahami budaya organisasi serta proses pengambilan keputusan. Semua pihak perlu memiliki pemahaman yang sama. Setelah itu, variabel seperti keputusan, hasil, dan yang tidak bisa dikontrol diidentifikasi. Forecasting penting untuk memprediksi kondisi masa depan, lalu hasilnya dikelola melalui manajemen model dalam DSS. Kemudian ada model statistik. Analisis total menilai satu kejadian dalam satu interval waktu dengan asumsi stabil. Contohnya pendapat tahunan atau keputusan pembuatan atau pembelian produk. Sedangkan analisis dinamis mengevaluasi skenario yang berubah seiring waktu, seperti proyeksi rugi laba beberapa tahun dengan data biaya, harganya, dan kualitas yang terus berubah. Kemudian ada modul finansial. Modul finansial digunakan untuk menyusun laporan pemasukan dan membuat proyeksi keuntungan beberapa tahun ke depan. Model ini bersifat semi terstruktur dan biasanya ditulis menggunakan bahasa khusus DSS yang disebut IVPS. Kemudian model optimasi. Model optimasi dibuat dengan pendekatan linear programming dari ilmu manajemen sains. Model ini berfungsi untuk menentukan pilihan terbaik, misalnya dalam pemilihan media atau alokasi sumber daya, dan membutuhkan antarmuka agar DSS dapat terhubung dengan software lain. Kemudian ada identifikasi dan forecasting. Tahap awal pemodelan meliputi identifikasi masalah, analisis lingkungan, dan pemahaman budaya organisasi. Setelah itu dilakukan identifikasi variabel keputusan, hasil, dan tidak dapat dikontrol. Forecasting penting karena DSS dirancang untuk memprediksi kondisi masa depan. Kemudian ada analisis statis dan dinamis. Analisis statis hanya melihat satu kejadian dalam satu interval waktu dengan asumsi stabil. Contohnya, pendapat tahunan, sedangkan analisis dinamis mengevaluasi skenario yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya proyek rugi laba 5 tahun. Kemudian ada proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan melibatkan evaluasi dan perbandingan berbagai alternatif dengan memprediksi hasil dari tiap pilihan. Situasi keputusan klarifikasi menjadi 3. Kategori berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Kemudian ada representasi model. Alternatif keputusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki kelebihan dalam menggambarkan hubungan masalah secara grafik dan mampu menyederhanakan situasi kompleks menjadi lebih ringkas. Optimasi dan simulasi. Linear programming digunakan untuk optimasi dengan keterbatasan sumber daya, sedangkan simulasi dipakai untuk eksperimen. What if simulasi cocok untuk masalah kompleks yang sulit diselesaikan dengan optimasi numerik, meskipun tidak selalu memberikan solusi optimal. Heuristik digunakan sebagai pendekatan praktik berbasis aturan sederhana, rule of thumb, untuk menemukan solusi yang cukup baik secara keseluruhan. Model dalam DSS bisa berupa statik atau dinamis, dengan analisis pada kondisi kepastian, risiko mampu ketidakpastian maupun ketidakpastian, menggunakan tools untuk seperti linear programming, simulasi, dan heuristik. Sekian video dari saya dalam pembahasan ini. Terima kasih.